Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempersembahkan video pembelajaran tentang ragam bahasa dalam memenuhi tugas besar Sabtu Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami dan dimulai dari saya, Frastika Putri Irawan. Yang kedua adalah saya, Haryandi Oktavianus Widodo. Yang ketiga ada saya, Della Fitria. Yang keempat, Citra Desta Bima. Dan terakhir ada saya, Siti Nur Halimah. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa. Menurut Bachman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya, fungsi dari ragam bahasa Indonesia adalah yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Adapun fungsi ragam bahasa daerah yaitu 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar pendidikan. 3. Alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. 4. Alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, jenis-jenis dari ragam bahasa terbagi menjadi dua media. Yang pertama ada ragam bahasa lisan, merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri dari ragam lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Lalu yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang kedua, ada ragam bahasa tulisan. Adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri ragam tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Lalu yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Next, ragam bahasa berdasarkan dari standar. Yang pertama, ada topik yang sedang dibahas. Yang kedua, hubungan antar pembicara. Yang ketiga, medium yang digunakan. Yang keempat, lingkungan. Lalu yang kelima, situasi saat pembicara. Adapun ragam bahasa menurut cara pandang penutur, yaitu apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi yang pertama, ragam dialek. Contohnya, saya udah beli itu buku. Yang kedua, ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membeli buku itu. Yang ketiga, ragam resmi. Contohnya, saya sudah membeli buku itu. Lalu yang keempat, ragam tak resmi. Contohnya, saya sudah beli buku itu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari ragam bahasa adalah 1. Bahasa Indonesia adalah ragam baku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. 4.
penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam, adanya keselarasan dan keberuntun antara proposisi dan antar alinea. Contoh dari ragam bahasa Indonesia yaitu bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa. Language of mass communication disebut pula newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan atau tutur di media elektronik, radio, dan TV, maupun komunikasi tertulis media cetak dan online. Dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Salah satu contoh bahasa jurnalistik adalah sebagai berikut. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Letjen TNI Agus Wijojo, menyatakan potensi konflik perpecahan yang mengancam kerukunan sudah mulai mereda usai pelaksanaan pemilu 2019. Hal itu ditandai dengan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian saat pelantikan menteri pun Prabowo menjadi salah satunya sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan tokoh Prabowo yang dulu bersaing dalam kontestasi politik kini bersatu untuk menjalankan pemerintahan, kata Agus di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Selasa. Adapun penyebab terjadinya ragam bahasa karena adanya 1. Faktor budaya, 2. Faktor sejarah, 3. Faktor perbedaan demokrasi. Sekian penjelasan materi ragam bahasa dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.